Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Hovifa. Kali ini pada materi reproduksi dan peranan virus. Ikuti ya. Nah, sekarang bagaimana cara reproduksi virus? Untuk reproduksi virus ini dengan cara replikasi, yaitu memperbanyak diri di dalam tubuh sel inang atau sel hospes, ya, sel inang yang hidup. Jika tidak, maka virus akan mengkristalkan diri kalau situasi tidak memungkinkan. Nah, bagaimana replikasi atau reproduksi virus itu terjadi? Ada dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Nah, untuk siklus litik, tahapannya ada 5: adsorpsi atau attachment, penetrasi atau injeksi, sintesis, yang ketiga pembentukan, yang keempat eklivasi fase atau assembling atau perakitan, sama yang terakhir adalah lisis atau pelepasan. Jika kita melihat ini, maka apa yang disebut adsorpsi, yaitu tahap di mana virus menempel pada membran sel inang sampai terbentuk lubang. Ya. Ini sampai terbentuk lubang. Pada virus bersampul, absorpsi ini dilakukan secara endositosis, jadi virusnya langsung masuk, yang virus yang punya sampul. Nah, pembentukan vesikel pada membran sel inang sehingga virus langsung bisa bergabung masuk. Ini untuk yang bersampul. Kemudian tahap penetrasi atau injeksi, ini sudah jelas ya bedanya gambar ini dengan ini. Tahap di mana asam nukleat dari virus tadi sudah masuk atau diinjeksikan ke dalam tubuhnya sel inang. Nah, akhirnya apa yang terjadi? DNA virus ini mengendalikan semua aktivitas sel inang tadi. Setelah itu, setelah dikendalikan, maka terjadilah tahap sintesis. DNA virus ini membentuk protein untuk kepala, membentuk protein untuk leher, membentuk protein untuk ekor, sampai semuanya terbentuk tapi masih terpisah-pisah. Maka terjadilah tahap keempat, perakitan atau eklivase, assembly. Apa itu? Perakitan kepala, ekor, leher, dan serabutnya dirakit akhirnya menjadi seluruh bagian dari tubuh virus yang utuh. Setelah itu yang kelima adalah tahap lisis. Virus baru yang sudah matang dan memiliki tubuh yang sempurna ini akhirnya memecahkan selnya inang. Akhirnya apa? Virus ini mencari mangsa baru keluar sel sampai akhirnya inang tadi sel-selnya banyak yang mati atau rusak. Tapi kalau pada virus bersampul, lisis ini dilakukan secara eksotisosis, yaitu nempel di membran ini, akhirnya keluar. Oke. Sekarang yang daur lisogenik. Daur lisogenik ini sama, ada tahap absorpsi, ada tahap injeksi. Kemudian yang tahap yang ketiga adalah penggabungan. DNA virus yang sudah masuk ke dalam tubuh bakteri ini bergabung dengan DNA-nya bakteri. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu pembelahan. Terjadi pembelahan DNA rekombinan ini antara DNA-nya
virus dan DNA bakteri ini membelah di dalam tubuh sel, di dalam tubuhnya sel bakteri. Nah, setelah membelah utuh ini ya, kalau situasi tetap memungkinkan, virus ini tetap nempel di dalam tubuh atau di dalam sel inangnya. Tapi jika antibodi dari penderita ini jelek, maka dia langsung masuk ke tahap litik. Ya, apa yang terjadi? Ini kan bergabung DNA bakteri dan DNA virus ini bergabung menjadi satu kesatuan sehingga disebut profik. Nah, profik. Selama antibodi manusia itu kuat, maka dia akan hidup terus, tidak aktif di dalamnya. Tapi di dalam tubuh inang ya tidak aktif. Tapi jika situasi atau antibodi ini jelek dari kita, maka apa yang terjadi? Virus ini memisahkan diri dari DNA-nya bakteri, kemudian mengendalikan semua aktivitas sel bakteri. Apa yang terjadi? Tahap selanjutnya adalah tahap sintesis, merakit semua bagian-bagian, membentuk semua bagian-bagian tubuhnya virus, kemudian dirakit. Setelah dirakit ini baru lepas dari sel inang dan akhirnya banyak sel inang yang mati. Nah, sekarang perbedaan daur litik dan lisogeni. Nah, apa dilihat dari yang pertama, sifat virus pada hospes. Untuk litik tidak mempunyai ketahanan dan apa? Menyebabkan penyakit patogen. Tapi kalau lisogeni ini apa? Mempunyai ketahanan, ya. Virus itu tahan, tapi tidak menyebabkan penyakit. Ingat tadi ya, jika situasi memungkinkan, maka dia akan masuk ke daur litik dan itu membahayakan bagi tubuh. Keadaan akhir hospes ini rata-rata lumpuh lalu mati. Sedangkan yang lisogenik ini karena bergabung ke dalam sel, maka selnya itu tetap hidup. Tapi apa? Dalam batas-batas tertentu selama antibodi kita keluar. Materi genetik hospes ini digunakan oleh virus pada litik, dikalahkan oleh virus. Bakterinya atau sel-sel hospesnya rata-rata mati. Tapi kalau lisogenik terintegrasi di dalam materi genetik virus dan membentuk profik. Ya, jadi DNA virus yang bergabung dengan bakteri maka akan membentuk profik. Selama antibodi kita kuat, selamanya akan membentuk profik. Itu yang harus diketahui. Waktu ini relatif cepat, ya. Waktu nyerangnya itu cepat, tapi ini relatif lama, tergantung pertahanan sel. Contoh virus apa? Semua jenis virus rata-rata litik. Tapi kalau lisogenik, ini bakteriofag, HIV sama herpes. Tahapannya tadi sudah, ini ada 5, kalau ini ada 7. Oke, sekarang bagaimana untuk replikasi virus berdasarkan jenis asam nukleotnya? Ingat bahwa semua proses pada replikasi DNA itu semuanya bahan dasarnya adalah DNA, ya. Jadi untuk virus DNA tidak jadi masalah. Prosesnya adalah bagaimana ketika menginfeksi sel inang, maka DNA akan ditranskripsi menjadi mRNA atau RNA duta. Setelah itu dari mRNA duta atau RNA messenger, maka akan dibentuk atau dihasilkan protein. Protein itu untuk menyusun kapsid,
untuk menyusun enzim penghancur yang digunakan untuk menghancurkan inang, ya. Contohnya apa? Virus cacar, herpes, bakteri V. Nah, bagaimana dengan virus yang RNA? Virus RNA ini harus merubah RNA di dalam tubuhnya untuk menjadi DNA, baru bisa menghasilkan protein. Bagaimana prosesnya? Ketika RNA virus ini menginfeksi sel inang, maka terjadilah transkripsi balik atau reservoir transcription. RNA ini akan diubah menjadi cDNA. Apa cDNA? Komplement DNA. Nah, dari komplement DNA ini maka akan terciptalah DNA virus. DNA virus ini baru dibentuk menjadi mRNA, baru terjadi protein, baru terbentuk protein virus. Sama seperti ini, DNA diubah menjadi RNA, mRNA baru diubah menjadi protein. Ini prosesnya ya, gambarannya tadi ini pecah ya, yang ini lisogenik, membelah. Kalau situasi tidak memungkinkan, antibodinya tubuh tadi jelek, ini lepas, langsung mengendalikan masuk ke daur litik. Terakhir adalah peranan virus yang menguntungkan. Yang pertama, memproduksi vaksin. Vaksin itu apa? Bibit penyakit atau patogen yang telah dilemahkan sehingga tidak berbahaya jika menyerang manusia patogen ini. Nah, jika telah diberi vaksin, tubuh akan memproduksi antibodi. Akhirnya apa? Jika diserang patogen yang sama sesuai vaksin tadi, maka akan menjadi kebal. Kemudian membuat antitoksin. Apa sih antitoksin itu? Bagaimana caranya? Yaitu menggabungkan DNA virus dengan gen-gen yang sifatnya menguntungkan. Setelah itu virus ini dipertemukan atau menginfeksi bakteri. Ya, setelah bakteri ini diinfeksi oleh virus, maka sel bakteri yang terkandung itu sel bakteri yang diinfeksi virus tadi mengandung gen yang menguntungkan. Akibatnya apa? Di dalam tubuh bakteri ini mengandung enzim yang baik. Bakteri ini membelah, maka terjadilah dipisahkan gennya. Gen yang untuk antitoksin itu diambil, dan gen yang untuk yang merupakan sisa dari organ tubuh bakteri dan virus itu dipisahkan. Yang ketiga, peranannya juga bisa melemahkan bakteri. Jika virus itu menyerang bakteri yang ganas, ya, maka DNA virus ini akan menginfeksi DNA bakteri patogen. Jadi terjadi penggabungan profil tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Bakteri yang sangat berbahaya tadi bisa lemah atau tidak membahayakan akhirnya. Nah, ini contoh vaksin ya. Poliomielitis ini untuk polio. Ini sumber vaksinnya dari biakan jaringan pada ginjal monyet dan sel diploidnya manusia. Kondisi virus dilemahkan atau dimatikan. Yang dilemahkan itu diberikan secara oral, yang dimatikan ini untuk injek. Campak atau disebabkan oleh methylovirus ya, itu dibiarkan pada embrio ayam. Ini kondisi virusnya dilemahkan, diberikan secara injek. Gondong ini juga dibiarkan, sumber vaksinnya virus gondong yaitu mumps virus. Ini dikembangkan di embrio ayam,
kemudian virus itu dilemahkan, terus diperoleh dengan cara dimasukkan ke tubuh penderita dengan cara injek di subkutan di bawah jaringan kulit. Nah, rubella ini adalah campak Jerman. Biakannya berasal dari bebek, kelinci, dan sel diploid manusia. Sel diploid itu apa? Sel yang memiliki kromosom 2N. Apa wae ya, semua sel kecuali pada sel sperma dan sel ovum. Dilemahkan juga, diinjek juga. Cacar ini sumber vaksinnya itu biasanya dari biakan jaringan pada limfe anak sapi atau domba. Ini kondisi virusnya ini hidup. Nah, nanti pemberiannya bisa secara intradermal disuntikkan ya. Nah, atau tekanan dan tusukan berkali-kali pada kulit, ini yang cacar. Makanya kalau vaksin itu pada balita ini, kalau anaknya sakit harus diundur dulu. Kemudian influenza, sumber vaksinnya bentuk yang dimurnikan atau subunit cairan allantois embrio ayam. Kemudian kondisi virusnya dimatikan. Nah, diberikan bisa secara injek atau intradermal. Sedangkan untuk anjing gila ini biasanya sumber vaksinnya dari embrionya bebek sama sel diploid manusia. Kondisi virusnya dimatikan, pemberiannya dengan cara diinjek. Ini ada ya, kita juga harus tahu jadwal pemberian imunisasi ya. 0 bulan itu hepatitis B, 1 bulan BCG untuk mencegah TBC sama polio 1, 2 bulan DBT, HB/HIV 1 sama polio 2 ya, 9 bulan untuk campak, 18 bulan ini DPT, HB/HIV, 24 bulan campak. DPT, HB, HIV diberikan mencegah 6 penyakit: difteri, pertusis batuk rejan, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia. Apa ini? Radang paru-paru dan meningitis ya, yang disebabkan oleh ini Haemophilus influenzae type B. Ini juga sama ya, jadwal vaksin sesuai umur, di atas 1 tahun, 4 tahun, 5-12 tahun, 13-18 tahun sampai lansia. Ini juga lebih dari 1 tahun ya, 1 tahun lah ya. Nah, ini BCG, polio, hepatitis B, DPT, campak, HIV, pneumokokus, rotavirus. Ini ada jadwalnya. Lansia itu perlu vaksin influenza dan pneumokokus untuk mencegah gangguan pada paru-paru. Nah, vaksin MR itu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit apa ini? Campak dan rubella. Vaksin MMR ini untuk mencegah campak, gondong, dan rubella. Vaksin tiroid mencegah tipes, infeksi bakteri, salmonella typhosa. Vaksin Varicella mencegah jatuh air, dan vaksin BCG atau Bacillus Plasmid guerin untuk mencegah tuberkulosis. Nah, harus tahu kita. Nah, peranan virus yang merugikan banyak tadi. Ada flu, ada campak, polio, herpes, dan lain-lain ya. Ini pada tumbuhan TMV, ya, virus Herpes, virus Ebola. Ebola ini bisa mengakibatkan penderita rata-rata ini mengalami pendarahan, akhirnya berakibat kematian ya. Ini kondisi tumbuhan jika terkena serangan virus.
Ini ayam ya, cacar unggas. Nah, ini pada tumbuhan mentimum ada bintik-bintiknya, ini juga disebabkan oleh virus. Nah, bagaimana pencegahan dan pengobatan infeksi virus? Satu, yaitu dengan interferon. Interferon itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri yang khusus untuk melawan virus. Nah, ini juga tergantung pada kekebalan tubuh kita. Yang kedua adalah kemoterapi antivirus. Bagaimana dengan menggunakan obat-obat yang merupakan obat senyawa antivirus? Contohnya apa? Obat yang dianalogkan dengan nukleosida ini antara lain zidifudin, zalzibatin, dan lain-lain. Senyawa yang terbukti juga sebagai antivirus itu ada juga amantadin, asam fosfonaosetat, enviroxim, metisazon, dan arildon. Itu obat-obat yang digunakan untuk mencegah infeksi virus. Nah, bagaimana membiarkan virus? Kenapa virus itu harus dibiarkan? Kan untuk membiarkannya juga harus hati-hati. Nah, untuk apa tujuannya? Mengetahui ciri-ciri fisik dan struktur tubuh virus. Seperti yang saat ini terjadi. Ini pemerintah sedang mempercepat proses dihasilkan vaksin dalam jumlah yang banyak sehingga wabah ini segera berakhir. Nah, sebelum membuat vaksin harus tahu ciri-ciri dari virus SARS-CoV-2 itu, sehingga kita pelajari perilakunya, bagaimana cara menginfeksi tubuh inangnya, kemudian masa inkubasi dan siklus reproduksinya itu berapa hari. Nah, memungkinkan juga yang dipelajari kemungkinan penyebarannya apa, baru dibuat untuk pembuatan vaksin. Nah, bagaimana virusnya itu diisolasi dari sel inang, diambil kemudian dikembangbiakkan dalam wadah yang hanya khusus untuk tempat virus itu sendiri. Rata-rata dikembangbiakkan dalam sel atau embrio yang hidup, embrio ayam, sel tubuh-tubuh yang masih hidup itu diisolasi, ya. Nah, sekarang apa bedanya viroid dan prion? Kalau viroid itu adalah molekul RNA sirkuler saja tanpa ada kapsid. Nah, ini terdiri dari beberapa nukleotida saja, ya, RNA loh ya, dan tidak mengkode protein, tidak bisa menghasilkan protein, tidak mampu mereplikasi di dalam sel inang. Nah, namun biasanya menginfeksi tanaman. Sedangkan protein itu adalah lebih sederhana dari viroid. Nah, ini merupakan protein. Kalau viroid itu RNA, maka ini adalah merupakan partikel protein. Sama, tidak dapat bereplikasi. Tapi mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion. Ini mampu mengendalikan, biasanya menyebabkan penyakit degeneratif otak, kemunduran daya kemampuan otak. Jangan lupa belajar dan tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.